Oke guys, dalam video ini saya mau sharing bagaimana ketika saya membangun salah satu bisnis saya, yaitu Eskotel yang ada di beberapa kota di Indonesia saat ini. Saya ingin sharing bagaimana saya waktu itu tahun 2019 sebelum COVID, saya melakukan fundraising untuk membangun 4 hotel di Bali, lebih tepatnya lagi di Canggu. Sampai sekarang hotelnya masih ada, berdiri dengan nyamannya, dengan damainya. Bahkan saya sendiri sebagai ownernya mau nginep di sana kadang-kadang susah karena nggak ada kamar saking penuhnya. Dan pada waktu saya membangun 4 hotel itu bersamaan, saya melakukan fundraising sekitar 15 miliar dan itu akhirnya bisa terpenuhi dalam waktu kurang dari 3 bulan. Nah, jadi banyak orang di luar sana yang bingung pengen mulai bisnis tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, sekarang saya akan sharing bagaimana saya fundraise 15 miliar, kurang lebih 15 miliar untuk membangun 4 buah hotel. Jadi nanti kalau misalnya kamu ke Bali, mau nginep di daerah Canggu, silakan cari aja. Di Traveloka juga ada namanya Eskotel, Escotel. Di di Canggu ada 4, di Uluwatu ada 1, dan sisanya nanti ada beberapa di sekitar Jakarta. Wah, ini seru banget. Saya akan share. Nah, jadi gini, pertanyaannya adalah gini, kenapa investor mau invest di saya? Kenapa investor mau berinvestasi di Eskotel? Apa penawaran yang kami berikan, yang kami presentasikan sehingga investor pada waktu itu betul-betul rebutan? Rebutan tuh maksud gini, ada investor-investor yang sampai kita tolak duitnya karena udah penuh, slotnya udah habis. Padahal satu slot itu biayanya, satu slot itu besarnya sekitar 300 sampai 400 juta tergantung hotel mana yang mau diinvestasikan. Aturan mainnya simple. Kalau mau invest di Eskotel, pada waktu itu kita jual dengan besarannya 10% minimal dari nilai proyek. Jadi Eskotel itu ada yang per projectnya itu ada yang 4 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang sekitar 3 miliar. Jadi kalau mau ikutan di hotel yang nilai proyeknya misalnya 4 miliar, gimana caranya? Ya udah, investasinya minimal 400 juta. Minimal 10%. Boleh nggak saya punya uang 3 juta mau ikutan? Nggak boleh, nggak bisa. Jadi kita terima minimal 10%. Jadi kalau mau invest di hotel yang besaran nilai proyeknya 5 miliar, ya minimal 500 juta. Sesimpel itu. Nah, jadi kita benar-benar ngumpulin orang yang punya punya bukti, punya proof of cash gitu ya, punya bukti kepemilikan cash atau setara cash minimal sebesar 300 juta baru boleh ikutan jadi calon investor. Nah, jadi para calon investor ini kemudian kita kumpulkan kita bikin seminar pada waktu itu, kita kumpulkan, kita presentasikan, kami presentasi pada waktu itu, kami dari tim Eskotel presentasi. Dan, nah ini yang menarik, ternyata yang mau ikutan waktu itu sangat banyak sampai ya jujur ngomong kita harus tolak-tolakin beberapa investor karena slotnya udah penuh, udah nggak bisa. Ya kalau udah penuh ya gimana mau ikutan, karena kita nggak mau misalnya proyeknya 3 miliar kita kumpulin 6 miliar gitu, kita nggak mau karena kasihan investor-investor yang yang dapat slotnya. Nanti mereka dapat dividennya malah lebih kecil karena terlalu banyak investor yang masuk untuk satu proyek yang sama. Jadi kita harus jaga dua sisi nih. Investor yang masuk kita jaga supaya dapat dividen yang menarik, di saat yang sama kita juga mendapatkan pendanaan yang cukup. Kita harus jaga dua sisi supaya seimbang. Nah, yang penting adalah yang harus di-share yang saya mau share lebih dalam lagi adalah apa saja message-message yang kita berikan, kita presentasikan kepada para investor sehingga mereka berminat untuk berinvestasi di Eskotel. Nah, mudah-mudahan apa yang saya share di sini bisa nanti Anda aplikasikan sesuai dengan bisnis Anda sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi Anda sendiri, dimodifikasi sesuai dengan keadaan Anda sendiri. Oke? Nah, jadi pertama gini, kita harus paham, seorang investor itu ingin berinvestasi di tempat yang satu resikonya paling minim, kedua memberikan return yang menarik. Udah gitu aja. Gitu aja. Jadi pertama resikonya minim, kedua investasinya returnnya menarik. Nah, apa yang ditawarkan oleh Eskotel sehingga kita bisa memberikan investasi yang resikonya minim. Pertama, ini adalah properti. Hotel itu kan properti.
Jadi resiko terburuknya adalah ketika hotelnya jadi dan tidak ada tamu yang menginap, paling tidak propertinya sudah ada. Dan ketika propertinya sudah ada, itu valuasinya pasti lebih tinggi. Apalagi ini bangunannya berupa hotel. Valuasinya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan tanah saja atau tanah dan bangunan saja. Jadi gini, harga tanah misalnya 1 miliar, contoh. Harga bangunannya, ya jadi ada semen, ada ada tembok, ada pintu, ada jendela dan segala macam dikumpulin misalnya 2 miliar. Jadi tanah saja itu adalah 1 miliar, bangunannya itu adalah 2 miliar, tapi ketika digabungkan menjadi satu bangunan di atas bidang tanah yang udah jadi, itu nilainya nggak 3 miliar, bisa 4, bisa 5 miliar. Jadi dari sana aja para investor udah paham, dengan dia invest di sini, di nilai proyeknya 5 miliar, nanti ketika udah jadi valuasinya itu udah nggak 5 miliar lagi, bisa 6 miliar, bisa 6,5 miliar, bisa 7 miliar. Gampangnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nah, itu yang menarik. Makanya para investor udah tahu, oh karena udah ada bangunannya, ya resikonya sebenarnya udah nggak ada. Udah sangat kecil sekali. Lalu kemudian, itu yang pertama, resikonya udah sangat kecil sekali karena nilai bangunannya aja udah lebih gede daripada apa yang mereka investasikan. Yang kedua, nah ini yang menarik. Bukti kepemilikan mereka itu tercantum di dalam akta PT sebagai pemegang saham. Jadi setiap proyek Escotel itu adalah memiliki satu akte PT sendiri sesuai dengan investor-investor yang terlibat di dalamnya. Gitu. Jadi kalau kita punya misalnya saat ini mengelola 15 hotel, ya berarti ada 15 PT masing-masing di bawah holdingnya Escotel. Sesimpel itu. Jadi setiap investor ada di masing-masing hotel tuh jelas pemilikannya. Ada tuh misalnya Pak Budi, Pak Doni, Bu Susi, ya semuanya ada tuh. Kita tulis namanya dalam setiap hotel. Setiap hotel yang mereka investasikan. Jadi kepemilikannya sangat jelas. PT itu memiliki sebidang tanah dan bangunannya untuk hotel yang mereka investasikan. Oh, sangat aman sekali. Jadi jelas. Akte PT-nya jelas, semuanya ada. Jadi resikonya sangat minim sekali untuk mereka. Lalu kemudian yang mengelola Escotel ini adalah tim yang udah berpengalaman selama 10 tahun di dunia perhotelan. Kita punya portfolio juga udah jelas seperti itu. Dan portfolio kita itu silakan kalau misalnya mau diaudit, mau ngundang Pricewaterhouse, mau ngundang Ernst & Young, boleh. Silakan diundang kalau mau diaudit, mau pakai audit yang independen silakan. Jadi benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan semuanya. Dan kita benar-benar mainnya itu pembukuan keuangannya sangat transparan. Setransparan apa? Semua investor kita masukin ke dalam satu grup WhatsApp, lalu kemudian tiap hari kita kasih tuh laporan keuangannya tiap hari. Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Kalau mereka mau audit datang silakan, sangat transparan. Jadi sangat aman sekali. Lalu kemudian returnnya menarik. Kenapa? Ini hotel. Jadi ini memang kita bangun untuk dijual seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada Escotel dijual, memang kita bangun untuk dijual. Sambil nunggu laku, para investor akan dapat dividen setiap bulannya. Kita share profit setiap bulan. Oh, jadi enak, dapat cash flow setiap bulan, dan ketika nanti sudah laku hotelnya, itu nanti akan dapat dividen, akan dapat dibagiin semuanya. Jadi semua hasil penjualan adalah full untuk investor. Escotel tidak mengambil sepeser pun dari hasil penjualan. Semuanya akan diberikan kepada seluruh pemegang saham. Cengli banget, asik banget. Setiap bulannya sebelum laku terjual, dapat apa para investor? Dapat cash flow setiap bulan. Wah, itu dahsyat banget. Makanya ya investor sampai ngiler, sampai bener-bener ngantre-ngantre untuk mau invest di Escotel. Jadi itu salah satu bisnis yang sangat menarik. Bagaimana akhirnya kami dengan presentasi seperti itu malah bisa mendapatkan investasi sampai belasan miliar pada waktu itu. Ya sekarang ya terus berjalan. Kita terus mencari lahan baru, membangun hotel baru, dan mencari investor-investor, bahkan investor yang lama sekarang ya ikut lagi di project-project berikut. Jadi mantap, dahsyat, seru banget. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bisa diaplikasikan di bisnis Anda sendiri. Dan jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.